Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? 2A, 2B, 2C, dan 2D. Kalian kangen gak sama Ustadz? Setengah kangen. Iya. Yes, senyum. Oke. eh, Semoga kalian selalu sehat walafiat. Anda semua dan sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terlindungi dari mala bahaya, bala bencana, penyakit yang kebetulan sekarang ini lagi maraknya penyebaran virus corona. Nah, kalian harus tetap mengisolasikan diri di rumah. Jangan terlalu banyak keluyuran keluar rumah. Sesuatu yang nggak penting nggak usah keluar kemana-mana. Cukup jaga kesehatan di rumah selama jangka waktu tertentu ini. Nah, selama kita masih tidak ada namanya pembelajaran di sekolah, Ustaz akan kirimkan video pembelajaran ini untuk kalian belajar di rumah. Hari ini adalah pembelajaran tentang materi mengenai around the town. Betul? Nah, around the town atau around the city. Di mana ini adalah materi di halaman 60 sampai 26 yang sudah kalian kerjain. Bagi 2D mungkin minggu lalu sudah kalian kerjakan. Nah, bagi 2A sampai 2C mungkin baru ini yang eh, ketemu materi ini, atau mungkin juga sudah sebelumnya diterangkan oleh ustazah yang bersama kalian. Nah, Ustadz di sini akan menerangkan tentang bagaimana round the town itu adalah mengelilingi kota. Ketika di kota pasti kalian menemukan sebuah destinasi-destinasi atau tempat-tempat tertentu yang terbilang sebagai tempat objek kunjungan. Nah, Ustaz akan memperkenalkan di mana kalau di buku ini cuma hanya ada 9 gambar. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, Ustaz akan menambahkan lebih daripada itu. Nanti di dalam soal-soal yang Ustaz sediakan itu ada hal-hal yang berbeda dari buku ini, makanya Ustaz tambahkan, dan nanti Ustaz akan kasih mini dictionary-nya yang udah Ustaz siapkan. Nanti kalian bisa pelajarin itu. Oke, baik. Pertama Ustaz akan kenalkan dimana kalau kita keliling kota itu ketemu namanya gambar apa nih? Ya, pasar. Pasar bahasa Inggrisnya adalah ini dia. Ya, bacanya apa? Kita dengar ya. Market. Market. Oke. Selanjutnya, kita ketika kita jalan-jalan keliling kota juga kita akan menemukan ini namanya apa? Ya, kebun binatang. Kalau di Jogja namanya eh, Bonbin, ya betul ya, Gembira Loka. Jadi ini bahasa Inggris kebun binatang adalah, ada yang tahu? Ya betul, cuma 3 huruf kok. Kita dengar cara bacanya. Market. Sorry, salah teknis. Zoo. Zoo, zoo. Oke, selanjutnya kita akan tahu nampak di, kalau Jakarta itu ada Kepulauan Seribu. Nah pasti kita akan melihat namanya sebuah laut. Nah, laut itu bahasa Inggrisnya apa? Ada tahu bacanya? Tuh, agak gelap ya. Oke, cara bacanya ada gimana? Ini. Sea. C. Selanjutnya ada, kalau kita keliling kota lagi nih, dibutuhkan orang masyarakat untuk sembuh menjadi sehat. Ada yang tahu bahasa Inggris rumah sakit? Ya, betul. Sering dengar ya. Cara bacanya gimana? Kita dengarkan dari Kak Google. Hospital. Hospital. Hospital.
ya, hospital. Selanjutnya kita akan juga menemui yang namanya sungai, ya. Kalau di Jogja namanya sungai Code. Nih, sungai. Bahasa Inggris sungai apa? Ada yang tahu? Bisa tuliskan hurufnya. Cara bacanya adalah river, river. River. Selanjutnya, kalau ayah bunda kalian kalau nyimpan uang di mana? Pasti di bank. Nah, tempat penyimpanan uang disebut bank. Gimana cara baca bank dalam bahasa Inggris? Kita dengarkan. bank, Bank. Bank. Ada k-nya terakhir ya. Bank. bank, Bank. Nah, dengar ya. Oke, selanjutnya kalau kita selain ke bank, gue akan menemui yang namanya apa nih? Bukan pemandangannya, tapi kebun. Nah, atau bahasa orang Medan bilang kebon. Nah, kebun bahasa Inggrisnya ada yang tahu? Ya, ini cara bacanya. Kita lihat cara bacanya. garden, Garden. E-nya hilang. Garden. Jadi kayak macam baca garden, garden. garden, Garden. Oke. Bukan garden ya, bukan. Oke, selanjutnya kita akan menemui yang namanya museum. Nah, museum ini tempat penyimpanan benda-benda sejarah, ya. Bahasa Inggris museum sama tulisannya tetap museum, nggak bisa berubah. Tapi cara baca berbeda. Kita dengarkan ya. Museum. Oke, kita simak. museum, Museum. Museum. Oke, museum. Selanjutnya kita akan ketemu namanya kantor pemerintahan. Ini istana negara, sambil gambar. Nah, kalau kantor pemerintahan itu selain istana negara juga ada seperti kantor kecamatan, kantor kelurahan, kepala desa, yang pokoknya mengurus administrasi pemerintahan, dinas-dinas, kementerian. Nah, itu adalah kantor pemerintahan. Bahasa Inggris kantor pemerintahan kemarin sudah diajarin kalau di 2D. Ada yang tahu yang ABCD? ABC? Tulisannya nggak boleh salah. Nanti saya salahin. Apa tulisannya? GOVERN government, MENT office, government office. Kita lihat cara bacanya dari menurut bahasa Inggris. Kak Google. Kita simak ya. government office, Government office. Government office. Sekali lagi. government office, Government office. Itu dilambati slowly-nya. Oke, selanjutnya kita akan menemui yang namanya nih. Semester lalu kalian sudah melakukan ini. Apa namanya? Berenang. Berenang di mana? Kolam renang. Betul. Nah, kolam renang ini pasti kalian tahu bahasa Inggrisnya apa? Ya, betul. Swimming pool. Tulisannya gimana? Double M. Poolnya double O. Swimming pool. Nampak? Kita dengarkan cara bacanya ya. Kita simak. swimming pool, Swimming pool. Swimming pool. swimming pool, Swimming pool. Oke. Selanjutnya kita jalan-jalan ke Amplas. Amplas itu tempat belanja. CCM atau Galeria Mall. Nah, ini dia. Bahasa Inggrisnya adalah mall, tempat belanja. Tulisannya adalah mall, tapi dibaca mall. Kita
Kita dengarkan ya dari Kak Google. Tulisannya mal, bukan ke o, tapi bacanya mall, mall ya, bukan cimol ya, tapi mall. Oke, selanjutnya kita akan menemui yang namanya nih, kalau orang pernah ke Surabaya nih, ke Tanjung Perak, nah ini tuh, ke Jakarta Pelabuhan Merak, apa namanya ini, pelabuhan, tempat berlabuhnya kapal, tempat eh, apa namanya, perkumpulannya barang-barang yang dikirim melalui jalur laut. Bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu nggak? Nah, ini jarang kedengaran kalian. Saya kasih tahu nih. Jadi nanti biar tahu kan, pas ujian tahu jawabannya. Apa nih bacanya? HARBOR. Kita dengarkan Kak Google-nya ngomong apa. harbor, Harbor. Harbor, bukan harbor. 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 Ya. Selanjutnya, Ustadz akan nih, kalau di Jogja kita ketemu stadion. Betul nggak? Di kota kan? Nah, stadion di Jogja itu ada Mandala Gerida, ada Maguwo. Nah, nih, stadion. Ini saya ambil sampelnya stadion Barcelona. Nah, stadion bahasa Inggrisnya bukan stadion, salah. Tapi nih, cara bacanya gimana coba? Stadium. Kita dengarkan Kak Google-nya ngomong apa. stadium, Stadium, bukan stadion. Stadium. 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 Nah, stadium. Tuh. Selanjutnya kita jalan-jalan ke nih, tempat ustaz saja kuliah perguruan tinggi. Nah, ini ada dua macam. Kalau yang satu ini namanya college atau kampus juga boleh. Nah, kita dengarkan dari Kak Google cara bacanya. college campus, College, campus, campus, bukan campus ya, campus, college. Nah, tapi sering pakai college. Tuh. Selanjutnya, nih, yang ayahnya jaga keamanan di masyarakat, kepolisian. Polisian pasti punya kantor kan, pos polisi. Kalau pos polisi bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? Nih, gampang nggak? Tuh, cara bacanya adalah police station, police station, police station, police office boleh, police station boleh. Oke. Tapi yang sering kedengaran police station yang sering digunakan. Soalnya kalau kalian atau ayah kalian mungkin sering minum kopi, biasanya di mana? Warkop. Itu burjo kalau di Jogja banyak ya. Biasanya minum kopi di mana? Ya, di warung-warung kopi pasti kan. Tapi cara penyebutannya ini cara bacanya F-nya 2, E-nya 2. Nah, cara bacanya begini. coffee shop, Coffee shop. Coffee shop ya. Coffee shop. Kalian harus juga sering-sering berlatih ya. Selanjutnya, nih tempat ibadah umat Kristiani, gereja, betul. Ini gereja, ini bahasa Inggrisnya adalah, ada yang tahu kemarin? Udah usah kasih tahu loh untuk 2D. Ini mereview kembali, mengingat kembali. Cara bacanya gimana? Bukan church,
Tapi kita dengarkan. Church. 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 Oke. Kemudian kita, kalau kalian belajar di rumah lagi, itu namanya sekolah. Udah tahu pasti sekolah ya. School. Nah, nggak perlu saya tulisin ya. School. Cara bacanya School. school. O-nya 2. Jangan salah. Ini kalian sering salah nih, apalagi 2B sama 2C juga kadang sering salah huruf. Nah, ini tahu apa? Kembali Ustaz. Nih, hutan. Ya nggak boleh dibakar, harus dijaga. Ada yang tahu bahasa Inggris hutan? Forest. Boleh, jungle juga boleh. Tapi yang sering digunakan forest. Nah, kita dengarkan ya. Tapi kalau jungle lebih kepada hutan rimba. Kalau ini hutan-hutan biasa. Forest. 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 Ada itu belakangnya. Nah, kalau ke taman kota juga ada nih. Taman kota. Tahu kan? Apa bahasa Inggris taman kota? Oke. Pastikan tahu cara bacanya gimana. Mudah kok. Park. 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 Oke. Selanjutnya ini ada pantai kan, cantik kan? Nih, kalau di Aceh nih ada nih ketemu pantai pinggir jalan. Nah, nih pantai di kota. Pantai bahasa Inggrisnya? Ya, betul. Beach. Tulisannya gimana? BEACH. Beach. Jangan salah sebut dan salah baca ya. Cara baca yang menurut Kak Google gini. Beach. Beach. Oke, beach. Selanjutnya ada nih kantor apa? Tempat pengiriman surat, pengiriman barang. Ya, kantor pos, betul. Ini kantor pos yang paling berjasa sama Indonesia nih. Ini kantor pos, bahasa Inggrisnya adalah, kalau di buku juga ada tuh. Ya, kita dengarkan cara bacanya. Post office. Post office. Disambung. Post office. Boleh bisa post office. Boleh. Tapi orang barat sering suka bahasa gaulnya ya. Disambung terus. Post office. Oke. Artinya adalah Pos. kantor pos. Kantor pos. Kantor pos. Selanjutnya, sering tempat makan nih. Ya, restoran. Betul. Bahasa Inggrisnya beda. Bukan restoran, tapi restoran. Nah, nanti kita baca versi Google-nya gimana. Restauran tulisannya. Restauran, bukan tawuran ya. Ya, ini cara baca yang bagus. Restaurant. 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 Nah, selanjutnya ketemu yang namanya ya Lempuyangan, Tugu, berarti stasiun. Tempat apa itu? Berlabuhnya atau tempat pendaratannya atau tempat singgahnya. Nah, railway station tuh di buku juga ada ya. Railway station. Stasiun kereta api. Tapi kalau misalnya dia kereta api aja, bukan railway-nya, tapi train, kereta api itu kendaraannya. Beda lagi. Jadi, railway ini adalah jalan rel. Nah, ini terbuat dari besi, itu baja itu. Nah, ini stasiun, ini tempat persinggahannya. Kita baca menurut Kak Google.
Railway station. Railway station. Sekali lagi ya. Railway station. Railway station. Oke. Selanjutnya ada gambar ini tempat berladang sawah. Nah, siapa yang punya sawah di sini? Ya, banyak ya. Yang ibunya juga punya sawah atau ladang. Itu bahasa Inggrisnya. Cuma 4 huruf. Jangan salah. Farm. Kemarin udah belajar petani, farmer. Sekarang tempatnya farm. Gimana menurut Kak Google? Kita lihat cara bacanya adalah Farm. farm. Sama ya. Kalau petaninya farmer. Oke, selanjutnya nih ada stasiun Jombor, stasiun Giwangan. Berarti tempat persediaannya bus, terminal. Nah, apa bahasa Inggrisnya terminal bus? Nih, apa enggak? Ya, cara bacanya adalah bus station tulisannya. Terbacanya Bus station. bus station. Bus station. Oke, selanjutnya nih tempat ibadah kita di mana? Masjid, betul. Masjid bahasa Inggrisnya adalah mosque. Mosque. Ini terbaca menurut apa? Menurut Kak Google. Kita dengar Kak Google ya. Sama nggak maksudnya? Mosque. 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 Oke. Dan terakhir, kalau kalian pergi kemana-mana, terbang pesawat berarti naik pesawat. Dari mana? Bandara. Nah, pasti tahu semua lah ya bandara. Apa nih bandara? Ya, betul. Airport tulisannya. Cara bacanya gimana? Airport. Airport. Nah, itu. Oke, sekian dari Ustadz materi yang kali ini tentang menambah vocabulary dari apa namanya around the town atau around the city. Ustadz sudah kasih soal, sudah siapkan, nanti dikerjain nanti malam boleh, besok boleh. Nanti nilai-nilainya sudah direkam sama Ustadz sendiri melalui aplikasi. Nah, sekarang kalian belajar bagus-bagus, jaga kesehatan, tetap makan, jangan pernah malas makan. Apalagi yang di 2D itu yang malas makan tuh mas yang Ustadz nggak perlu saya sebutin lah ya. Jadi biar tetap sehat, terjaga, terus wudhunya terjaga, kalau bisa apa namanya ikutan puasa Senin Kamis. Oh mantap itu Jos, melatih supaya persiapan Ramadan gitu. Oke, jangan apa namanya main-main yang nggak jelas, keluyuran kemana-mana, situasinya lagi nggak stabil. Jadi tetap kita semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu ilmu yang diajarkan oleh Ustaz saya selama ini menjadi berkah, termasuk melalui video pembelajaran ini. Semoga anda semua bisa mengikuti pronunciation yang Ustaz kasihkan dan paham dan hafal, kalau bisa hafal tentang vocabulary yang Ustaz ajarkan ini. Dan terakhir, ayah bunda mohon maaf kalau Ustaz Rizky nggak bisa ikut Zoom karena lumayan ribet, dari jaringan yang di kosan ini lumayan terbatas situasi ruang dan waktunya. Dan yang kedua juga mungkin apa namanya ini sarana untuk kita mempersatukan apa namanya kasih sayang kita sama anak-anak kita untuk belajar bersama kita. Ini jatuhnya adalah pendidikan homeschooling. Nah, bagaimana kedekatan orang tua selama ini membicarakan ilmu kepada anak-anaknya. Nah, ini ada kesempatan ayah bunda untuk bagaimana memberikan edukasi terhadap anak-anaknya selama sebulan. Dan itulah apa namanya kesulitan-kesulitan yang dialami oleh ayah bunda sama seperti apa yang kita rasakan. Tapi kegigihan ini kita tidak perlu putus asa, karena ini adalah bagian dari ilmu jariah. Kelak ini adalah anak-anak sekalian, Anda merupakan aset ayah bunda sekalian semua. Terima kasih. Ini Ustadz sedikit apa namanya merepotkan dengan kondisi kita yang ini, ya maklumat ya. Artinya apa namanya kondisi yang belum stabil ini kita harus maklum. Sebulan kita libur dan nggak ketemu. Semoga kalian bisa ya tetap rajin belajar.
tingkatkan prestasi juga. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syuk, syuk.